Ya, oke. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar menggali informasi dari seseorang ya dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru berada di Basecamp Mangli ya. Di sini adalah base camp ketika orang-orang pingin naik ke gunung dengan ketinggian 3.371 mdpl. Anak-anak harus datang ke base camp terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak Bu Guru akan ajari dulu bagaimana cara mewawancarai. Nah, persiapkan dulu anak-anak daftar pertanyaan yang anak-anak akan gunakan. Yang pertama, anak-anak perlu menyiapkan siapa, jadi nanti kata siapa akan digunakan untuk bertanya. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Yang kedua menggunakan kata apa. Kemudian apalagi anak-anak? Ya. Yang ketiga anak-anak menggunakan kata di mana. Apalagi anak-anak? Berikutnya kapan. Apalagi anak-anak? Mengapa dan sebagainya. Jadi anak-anak jangan lupa siapkan dulu daftar pertanyaannya. Selamat mengikuti wawancara Bu Guru. Udah belum ya? Ya, anak-anak, Bu Aziza akan mewawancarai salah satu tokoh ya yang mengetuai Basecamp Mangli ini. Apa wawancaranya? Perhatikan ya anak-anak. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Ya, saya meminta waktu Bapak sedikit untuk mewawancarai, untuk belajar anak-anak kami semuanya. Ya, yang pertama Bapak, siapa ya nama Bapak ya? Saya Pak Sabar. Pak Sabar, oke. Pak Sabar, sejak kapan ya Basecamp ini didirikan? Sekitar tahun 2015. Tahun 2015. Ya, Pak, mengapa ya banyak warga sekitar Yogyakarta, Jawa Tengah, bahkan di luar Yogyakarta suka naik ke Gunung Sumbing ini melalui Basecamp ini ya Pak? Ya, karena kebanyakan itu yang suka lewat jalur Sumbing ke Mangli ini karena yang pertama mungkin akses dari kota dengan jalurnya itu cenderung lebih enak kan aspal. Terus jalur pendakiannya sendiri itu cenderung lebih pendek dan ada mata airnya. Jadi kalau airnya cuma bisa bawa sedikit nanti bisa ambil di atas. Oke. Berikutnya Pak, Ya. apa saja ya Pak syarat untuk bisa naik ke Gunung Sumbing ini yang minta oleh syarat dari Basecamp ini? Yang pertama itu adalah yang jelas harus sehat dulu. Harus sehat dulu. Terus kalau kesini harus membawa surat kesehatan karena sekarang juga sedang musim pandemi ya Bu, untuk jaga-jaga kita. Ya, oke. Terus yang lain harus bawa peralatan ngecamp seperti tenda nanti atau sleeping bag atau matras atau dan logistik untuk kebutuhan kita ketika di camp itu seperti makanan, minuman dan lain-lain atau obat-obatan juga bisa. Oke, itu anak-anak hasil wawancara Bu Guru dengan Pak Sabar, pengelola Basecamp Mangli. Selamat belajar anak-anak di tempat berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, semoga bermanfaat informasi dari Bapak. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, wawancara yang kedua, Bu Guru akan mewawancarai salah satu seorang petani dari Dusun Mangli. Yuk, ikuti wawancara Bu Guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Mengganggu waktunya sekedap nggih Pak. Nggih. Sinten nggih asmanipun Bapak? Pak Sukamdi. Bapak Sukamdi. Anak-anak Bu Guru akan bertanya kepada Bapak. Perhatikan ya anak-anak. Nggih, Pak, pripun nggih cara menanam daun loncang napa daun bawang menika Pak? Loncang ngeten iki. Nggih. Dilemeni rabuk. Nggih. Mangke dibloki. Dicebloki nggih. Mangke di mes malih. Dipupuk berarti. Dipupuk. Nggih. Oh nggih. Nah, Bapak niki daun loncang niku panennya berapa pekan sekali nggih? Niki
4 bulan. 4 bulan baru panen anak-anak. Jadi perawatannya cukup mudah. Kata Bapak, setelah ditanam, kemudian dipupuk selama 4 bulan nanti akan panen. Nggih. Nah, Pak, biasanya menawi panen dijual ten pundi nggih, Pak? Di desan. Nggih, oh ten desan. Jadi sudah ada pasar untuk menjual hasil panen tersendiri. Begitu anak-anak wawancara hari ini. Selamat belajar berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak kita masih belajar tentang wawancara. Yang ketiga ini anak-anak Bu Aziza bertemu dengan seorang pemuda. Yuk kita kenalan. Mas, maaf namanya siapa ya? Perkenalkan Bu, Nggih. nama saya Muhammad Aris Pujianto, biasa iya. dipanggil dengan sebutan Aris. Berarti saya panggil Mas Aris ya. Iya, Oke, boleh. anak-anak Bu Aziza akan wawancara dengan Mas Aris. Mas Aris, Iya. kalau boleh minta waktunya sebentar, sekitar 5 menit, saya mau mewawancarai. Oke, Mas Aris sekolahnya, kuliahnya di mana ya? Kayaknya masih tampang mahasiswa. Ya, sekarang alhamdulillah saya kuliah di sekolah Pasca Sarjana Fakultas Pertanian. Pasca Sarjana Fakultas Pertanian. Oke, Mas Aris, apa yang menjadi ketertarikan Mas untuk belajar tentang pertanian? Menurut saya pertanian itu sebuah sektor yang cukup penting bagi perekonomian di Indonesia, seperti itu karena sektor pertanian ini merupakan sektor penyumbang terbesar GDP bagi negara Indonesia, seperti itu. Sektor terbesar untuk penyumbang GDP anak-anak. Nah, Mas, ketika kita melihat di lingkungan kita ini pertanian yang ada di sekitar Sumbing ini luar biasa. Menurut Mas sebagai sarjana pertanian bagaimana? Kalau saya lihat dari pengelolaannya sudah cukup bagus karena di sini terdapat banyak tanaman, nggak hanya satu jenis, sehingga potensinya bisa terus digali sehingga dapat berdampak pada perekonomian bagi masyarakat di kaki Gunung Sumbing ini. Nah, anak-anak, sudah 3 wawancara yang Bu Guru lakukan. Ternyata kita memiliki banyak ilmu dari wawancara. Tugas 1 dari anak-anak semuanya, jangan lupa nanti membuat wawancara bersama orang tua boleh, bersama tetangga boleh, atau ke siapa saja, tokoh masyarakat juga boleh. Anak-anak buat 1 videonya, dikirim ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.